Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei kamu. Iya, kamu yang lagi scroll-scroll, nyari tontonan buat nemenin waktu santai kamu. Coba deh berhenti sebentar di sini, karena aku janji cerita yang akan kamu dengar ini beda dari biasanya. Sebelum kita mulai, Bunda doain kamu sehat selalu, hatimu tenang, rezekimu lancar, dan segala yang kamu harapkan segera terwujud. Di sini, kamu nggak cuma sekedar nonton video biasa. Kamu diajak masuk ke dunia cerita yang penuh rasa. Kadang bikin senyum, kadang bikin haru, tapi pasti bikin kamu betah. Jadi, siap? Ambil posisi paling nyaman, rebahan, atau duduk santai. Dan biar aku yang bawa kamu ke dalam kisahnya. Selamat menikmati dan jangan lupa tinggalkan komentar kalau kamu suka. Pengamen jalanan dinikahi janda muda bohai asal Brasil. Setiap pagi, Andre sudah siap dengan gitar lusuhnya. Kaos hitam yang mulai pudar, celana jeans robek di lutut, dan topi bolong jadi seragam hariannya. Dia berdiri di sudut perempatan blok M, tepat di dekat lampu merah yang padat oleh mobil dan motor. Disinilah dia menyanyi, di tengah bising klakson dan debu jalanan. Bukan karena pilihan, tapi karena ini satu-satunya cara dia bisa bertahan hidup. Sementara itu, di sisi lain kota, Silvana melangkah dengan sepatu hak rendah dan kemeja kerja yang ketat membentuk tubuhnya yang tinggi semampai. Rambut coklatnya tergerai dan matanya selalu tertutup kacamata hitam besar. Dia bukan turis. Sudah 2 tahun dia tinggal di Jakarta, bekerja sebagai bagian keuangan di sebuah perusahaan ekspor-impor milik Korea. Setiap hari, dia memilih berjalan kaki ke kantor. Bukan karena tak sanggup naik mobil atau ojek, tapi dia suka mengamati kota, menikmati hiruk-pikuk yang tidak pernah diam. Di perempatan itu, pertemuan mereka dimulai. Pertama kali Silvana melihat Andre, dia hanya melirik sekilas. Seorang pengamen muda, kurus, menyanyi lagu-lagu lama dengan suara yang serak tapi dalam. Tak ada yang istimewa. Tapi entah kenapa, keesokan harinya saat melewati perempatan itu lagi, dia memperlambat langkahnya. Mendengar Andre menyanyikan lagu "Aku Milikmu Malam Ini", Silvana tertawa kecil. Suara Andre jelek, tapi entah kenapa, lucu juga. Hari berikutnya, Silvana sengaja berdiri sedikit lebih lama di trotoar. Dia menonton Andre dari kejauhan, hanya sebentar. Tapi cukup untuk membuat Andre sadar. Cewek bule yang itu kenapa ya, mandangin gue terus? Batin Andre. Hari keempat, Silvana melangkah mendekat. Dia berdiri tepat di samping Andre yang sedang menyanyikan lagu Peter Pan. Tanpa banyak bicara, dia menyodorkan selembar uang 50.000. Suara kamu unik, katanya dengan bahasa Indonesia yang patah-patah. Andre bengong. Dia ambil uang itu, tersenyum, lalu bertanya, "Orang Brasil ya?" Silvana tertawa. "Iya, kamu pintar juga." "Enggak juga, tebakan aja," kata Andre. Itu awalnya. Besoknya Silvana datang lagi, dan mereka mulai mengobrol lebih lama. Tak ada yang direncanakan, tapi tiap sore dan pagi, mereka jadi saling menunggu. Kadang Silvana membawa kopi kaleng untuk Andre. Kadang Andre menyanyikan lagu yang ia buat sendiri, diam-diam terinspirasi dari senyum Silvana. 3 hari setelah pertama kali mereka bicara, Silvana datang lagi sore hari. Kali ini, tidak sekadar menyapa. Dia berdiri dekat Andre, menyodorkan kopi kaleng seperti biasa. Lalu dengan wajah tenang, dia berkata, "Aku suka kamu." Andre nyaris tersedak air liurnya sendiri. "Hah? Aku serius," kata Silvana. "Aku suka kamu, kamu beda." Andre bingung. Ini bule cantik, tinggi, wangi, kerja kantoran, bajunya rapi. Suka sama pengamen kumal seperti dia. "Aku bukan siapa-siapa, Van," kata Andre pelan. "Aku cuman pengamen. Dan aku janda," jawab Silvana ringan. "Kita sama-sama punya masa lalu." Tak ada jawaban dari Andre. Dia hanya diam, malu, canggung, dan sedikit senang. Hari-hari setelah pengakuan itu berjalan berbeda. Sekarang mereka benar-benar dekat. Setelah pulang kerja, Silvana sering duduk di trotoar menemani Andre. Kadang mereka mengamen berdua.
Andre nyanyi, Silvana pegang kardus. Kadang, mereka hanya duduk, makan nasi goreng pinggir jalan, berbagi cerita. Andre yang biasanya dingin mulai terbuka. Dia cerita tentang ibunya yang meninggal karena stroke 2 tahun lalu, tentang ayahnya yang kabur saat dia masih kecil, tentang sekolah yang enggak tamat. Silvana hanya mendengarkan. Matanya berkaca-kaca, tapi dia tidak menangis. Gue nggak punya banyak hal, Van. Kalau lu cari cowok kaya, lu salah orang, kata Andre suatu malam. Gue nggak cari cowok kaya. Gue cari yang bisa buat gue ketawa tiap hari, jawab Silvana sambil menggigit gorengan. Hubungan mereka tidak heboh. Tidak ada kencan mewah. Tidak ada bunga atau boneka. Tapi setiap detik terasa nyata. Saat jalan berdua menyusuri trotoar, duduk di warung pecel lele sambil ngupas kerupuk, atau saling ledek soal logat bicara. Semua itu terasa cukup. Dan sejak saat itu, Silvana tidak lagi sekadar penonton. Dia jadi bagian dari hidup Andre. Sejak Silvana mengungkapkan rasa sukanya, hari-hari Andre berubah. Bukan karena dia tiba-tiba jadi orang kaya atau punya pekerjaan tetap, tapi karena kini setiap pagi dan sore, dia merasa ditunggu. Setiap alunan gitar yang ia petik punya makna. Setiap senyuman kecil dari Silvana jadi alasan dia kuat berdiri lebih lama di bawah matahari yang menyengat. 1 bulan berlalu sejak hari itu. Silvana makin sering mampir, kadang sebelum kerja, kadang saat pulang. Sesekali dia membawa bekal makan siang dan duduk di pinggir trotoar bareng Andre. Mereka makan bareng, ngobrol, kadang hanya diam menatap jalanan yang ramai. Satu kali, Silvana datang dengan tank top hijau dan celana pendek. Dia baru saja selesai belanja dari pasar pagi. Plastik-plastik belanjaan menggantung di kedua tangannya. Gua mau masak. Mau ikut? Tanyanya santai. Andre bingung. Belum pernah ada cewek ngajak. Dia masak bareng. Apalagi bule cantik, janda pula. Di mana? Di kontrakan gue. Deket kok. Jalan kaki juga nyampe. Andre akhirnya ikut. Kontrakan Silvana kecil, tapi bersih. Dindingnya dicat putih. Ada meja makan mungil di pojokan, dan rak buku penuh novel bahasa Inggris. Di dapur, Silvana mulai memasak sambil sesekali menyuruh Andre motongin wortel atau ngaduk sambal. Aduh, pedas banget sambalnya. Andre meringis. Silvana tertawa. Lo cowok kampung, harusnya tahan pedas. Andre cuma nyengir. Hari itu mereka makan sambal terasi dan ayam goreng. Setelah makan, Silvana nyalain musik Brasil dan ngajak Andre berdansa. Gerakannya lincah, tubuhnya lentur, dan tawanya renyah. Andre, yang canggung, hanya bisa ikut-ikutan sambil ketawa sendiri. Hubungan mereka makin dekat. Tapi Andre tetap menyimpan rasa minder. Setiap kali melihat Silvana pulang kerja dengan blazer rapi, sepatu hak, dan wajah yang tampak berpendidikan, Andre merasa tidak pantas. Lu itu terlalu bagus buat gua, kata Andre suatu malam saat mereka duduk di trotoar depan warung kopi. Kenapa? Karena gua kerja kantoran dan lo ngamen? Andre diam dan Silvana menyesap kopinya, lalu berkata, dulu waktu gue masih di Brasil, gue nikah sama cowok kaya. Punya perusahaan, mobilnya 2. Tapi ternyata dia suka pukul gue kalau dia marah. Waktu ketahuan selingkuh, dia cuma bilang, salah, lu sendiri, nggak bisa jaga gue. Andre menatap Silvana dalam-dalam. Jadi jangan pernah nilai diri lu rendah, lanjut Silvana. Gue jauh lebih bahagia makan nasi padang bareng lo daripada duduk di restoran mahal bareng laki-laki yang kasar. Andre tidak menjawab, tapi di dalam dadanya ada sesuatu yang bergerak. Hangat. Tapi bukan berarti semuanya mulus. Suatu malam, saat Silvana pulang kerja, dia melihat Andre sedang duduk di trotoar dengan seorang wanita lain. Wanita itu terlihat seperti pemulung. Rambutnya berantakan, bajunya kotor, dan tangannya terus memegang lengan Andre. Silvana mendekat. Wajahnya dingin. Ini siapa? Tanyanya. Andre berdiri cepat. Ini Tante Darmi. Dulu dia yang bantu gue waktu gue tinggal di terminal. Dia sakit, gue bantuin nyari makan. Silvana menatap wanita itu. Matanya tajam, tapi kemudian melembut. Kamu lapar, Tante? Tanyanya lembut. Wanita itu mengangguk pelan. Silvana mengajak mereka ke warung terdekat, memesan 3 porsi nasi goreng dan es teh manis.
Sepanjang makan malam itu, Silvana tidak berkata apa-apa. Tapi saat mereka berdua sudah pulang dan duduk, berdua di pinggir jalan, dia bilang pelan, "Gue senang kamu masih peduli sama orang dari masa lalu lo. Itu artinya lo bukan orang yang gampang lupa jasa." Andre hanya tersenyum. Kali ini, tanpa rasa minder. Minggu berikutnya, Silvana mendatangi Andre membawa 2 jaket baru dan sepasang sepatu. "Gue beliin ini buat lo, biar nggak masuk angin, tiap malam." Andre menolak halus. "Van, gue nggak mau hidup dari pemberian lo. Gue bukan pacar peliharaan." Silvana tertawa. "Dasar keras kepala. Ya udah, anggap aja ini hadiah ulang tahun lo. Meskipun gue nggak tahu ulang tahun lo kapan." "Agustus, bagus. Anggap aja sekarang Agustus." Mereka tertawa. Hari-hari itu, Andre mulai berpikir, mungkin cinta memang bukan soal status, bukan soal uang, pendidikan, atau asal negara. Mungkin cinta cuma soal bagaimana 2 orang bisa saling bikin nyaman tanpa pura-pura. Dan dari semua orang yang pernah hadir di hidupnya, baru kali ini Andre merasa dilihat sebagai manusia, bukan sebagai pengamen yang dicurigai atau dilupakan. Sudah hampir 3 bulan Andre dan Silvana menjalin hubungan. Meskipun mereka tak pernah mendeklarasikan status pacaran secara resmi, semua orang di sekitar mereka sudah tahu. Mereka berdua saling suka, dan mereka nyaris tak terpisahkan. Setiap sore setelah kerja, Silvana akan menghampiri tempat Andre biasa mangkal di lampu merah kawasan Tebet. Kadang ia datang masih dengan pakaian kantornya, kemeja pas badan warna pastel, rok selutut, dan rambut dicepol rapi. Kadang ia ganti dulu di kontrakan, lalu datang mengenakan kaos dan celana pendek. Mereka duduk di trotoar, berbagi gorengan, atau sekadar menonton lalu lintas. Namun, meski hubungan mereka makin hangat, tak semua mata memandang manis. Hari itu, saat Silvana dan Andre sedang makan di warung tenda sederhana di samping rel kereta, beberapa pegawai kantoran yang kenal Silvana melewati mereka. Terdengar suara gumaman lirih. Cukup jelas untuk didengar, cukup halus untuk tidak disebut langsung. "Itu Silvana ya? Sama cowok itu lagi. Ih, seriusan dia pacaran sama pengamen? Katanya dia manajer, masa pacarnya gitu amat?" Silvana mendengarnya. Andre juga. Tapi yang membuat Andre terpukul bukan kata-katanya, melainkan ekspresi Silvana yang tiba-tiba berubah. Wajahnya yang tadinya ceria, perlahan meredup, senyumnya hilang. Setelah orang-orang itu pergi, Andre menunduk. "Van, mungkin lo harus mikir lagi soal kita. Gue nggak mau lo jadi bahan omongan." Silvana tidak langsung menjawab. Dia hanya memainkan sedotan di gelas es tehnya. "Lo malu?" tanya Andre akhirnya. Silvana mengangkat wajahnya. "Bukan malu. Gue cuma capek. Dulu waktu cerai, orang juga omongin gue," katanya. "Pasti lo nggak becus jadi istri. Sekarang, pas gue bahagia, mereka omongin lagi." Andre diam. "Tapi kalau gue dengerin semua mulut itu, gue nggak akan pernah bahagia," lanjut Silvana. "Dan jujur aja, Dre, semenjak kenal lo, gue ngerasa jadi diri gue sendiri." Andre menatap Silvana. "Tapi gue nggak bisa kasih lo apa-apa." Silvana tersenyum. "Lo udah kasih gue ketenangan. Itu jauh lebih mahal dari gaji gue tiap bulan." Malam itu mereka tidak banyak bicara lagi. Tapi di antara diam itu, ada janji yang perlahan tumbuh, bahwa mereka akan jalan terus, meskipun pelan. Minggu berikutnya, Andre mengajak Silvana ke rumah kontrakan lamanya di pinggir Kali Ciliwung. Ia ingin mengenalkan Silvana pada 2 sahabatnya, Didi dan Tio. Mereka sama-sama pengamen. Wajah Didi agak keras, rambutnya cepak, tapi hatinya lembut. Tio lebih kalem, sering memetik gitar sambil nyanyi lagu lawas. Begitu mereka tiba, Didi langsung menatap Silvana dengan mata lebar. "Wah, bule beneran, Dre. Kirain lo ngaku-ngaku doang." Silvana tertawa. "Halo, saya Silvana." Tio ikut senyum. "Gila sih, Dre, dari terminal ke bule. Keren loh." Mereka ngobrol lama, makan bareng. Silvana tampak sangat nyaman, bahkan ikut bantu masak di dapur kecil sempit kontrakan itu. Bukan cuma Andre yang kaget, tapi juga Didi dan Tio.
Mereka tidak menyangka seorang manajer, janda dari Brasil pula, mau duduk bersila makan tempe goreng, sambal kecap. Waktu pulang, Didi mendekati Andre. "Lo serius, Dre?" Andre mengangguk. "Jangan main-main ya. Cewek itu kelihatannya tulus. Gue bisa lihat dari caranya mandang lo." Andre diam. Didi menepuk bahunya. "Gue senang kalau lo bahagia, Dre. Tapi jaga dia baik-baik." Hari demi hari, Silvana mulai ikut mengamen. Bukan karena terpaksa, tapi karena dia ingin tahu seperti apa dunia Andre. Ia belajar main gitar dari Andre, meski sering fals. Tapi orang-orang yang lewat justru suka melihatnya. Mereka jadi sering berhenti, merekam, bahkan memberi uang lebih banyak. Ada satu kejadian lucu saat mereka ngamen bareng di kawasan Blok M. Seorang ibu paruh baya menghampiri sambil tertawa. "Ini beneran bule apa bohongan, Mas?" Andre menjawab, "Asli, Bu, dari Brasil." Ibu itu tertawa makin keras. "Iya ampun, sampai bule aja ikut ngamen. Luar biasa Indonesia." Malam itu mereka pulang membawa lebih dari cukup. Tapi bagi Andre, yang lebih penting adalah momen-momen kecil itu. Tawa. Peluh. Tatapan Silvana yang tetap sama, meski dia hanya pengamen. Hubungan mereka bukan sekadar pacaran. Itu sudah mulai jadi perjuangan kecil melawan pandangan orang, melawan rasa rendah diri, dan melawan pikiran-pikiran yang ingin menyerah. Tapi belum semua bahagia bisa berlangsung lama. Di kantor, atasan Silvana mulai memperhatikan perubahan dirinya. Beberapa klien mulai bertanya-tanya, kenapa manajer mereka yang dulu sangat profesional sekarang sering datang dengan bau asap jalanan, kulit sedikit lebih gelap, dan semangat kerja yang makin aneh, bukan menurun tapi lebih berani. Akan ada percakapan besar, tapi bukan di bab ini. Untuk sekarang, Andre dan Silvana hanya ingin menikmati senja sambil duduk di bawah jembatan layang. Gitar tua, suara lalu lintas, dan cinta yang pelan-pelan jadi nyata. Hari Senin pagi, Silvana duduk di meja kantornya lebih awal dari biasanya. Rambutnya dikuncir rapi, kemeja putihnya disetrika licin, dan wajahnya tampak serius. Tapi bukan karena beban kerja, melainkan firasat. Sejak minggu lalu, beberapa kolega mulai memberi tatapan aneh. Ada juga yang menyindirnya halus tentang waktu luang bareng pengamen. Benar saja. Jam 10 pagi, Pak Guntur, direktur cabang, memanggilnya ke ruangannya. "Silvana, duduklah. Saya mau bicara, bukan sebagai atasan ke bawahan, tapi sebagai orang yang peduli sama kamu." Silvana duduk tenang, meski hatinya mulai tidak enak. "Beberapa hari ini, kamu sering jadi bahan omongan," lanjut Pak Guntur. "Bukan soal pekerjaan, tapi kehidupan pribadi kamu. Kamu dekat dengan seseorang yang, ya, maaf, bukan dari lingkungan kita." Silvana menatap lurus. "Andre, maksudnya?" Pak Guntur mengangguk. "Kami tahu kamu perempuan dewasa, bisa pilih pasangan sendiri. Tapi kamu manajer, Sil. Posisi kamu jadi sorotan. Kalau ada klien lihat kamu duduk di trotoar makan bareng pengamen, atau main gitar di pinggir jalan, itu bisa merusak citra perusahaan." Silvana menarik napas. "Jadi, maksud Bapak, saya harus meninggalkan Andre demi citra?" "Saya enggak bilang begitu. Tapi saya ingin kamu berpikir ulang. Jabatan kamu bisa terus naik. Kita bahkan rencanakan promosi ke kantor pusat tahun depan. Tapi semua itu butuh sikap profesional." Silvana tidak langsung menjawab, tapi pikirannya sudah mulai menimbang-nimbang. Malam harinya, ia tidak langsung pulang ke kontrakan. Ia menyusuri kawasan Senayan, berjalan pelan sambil memikirkan kata-kata Pak Guntur. Ada rasa bingung, kesal, dan bersalah. Tapi bukan karena pacarnya seorang pengamen, melainkan karena ia mulai mempertanyakan sesuatu yang selama ini ia yakini benar. Sesampainya di tempat Andre biasa ngamen, ia melihat Andre sedang duduk sendirian. Gitar disandarkan ke tiang, dan pandangannya kosong. "Kenapa enggak main?" tanya Silvana pelan. Andre menoleh, tersenyum tipis. "Lagi enggak mood." Silvana duduk di sebelahnya. Lama mereka diam, sebelum akhirnya Andre berkata, "Lo kelihatan beda hari ini." Silvana tidak langsung menjawab, tapi akhirnya ia bercerita soal pembicaraannya dengan Pak Guntur.
Tanpa dilebih-lebihkan, Andre mendengarkan. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya redup. Kalau lu mau berhenti ketemu gue ngerti. Ucap Andre pelan. Dre, Silvana menatapnya dalam. Gue bukan anak kecil, gue tahu siapa yang gue pilih. Tapi lo bisa kehilangan semuanya, Van. Silvana tersenyum. Gue enggak kehilangan apa-apa. Justru semenjak kenal lo, gue mulai ngerti arti punya sesuatu yang berarti. Andre terdiam. Tapi dalam hati, ia tahu Silvana mulai memikul beban yang berat. Ia tak ingin jadi alasan. Silvana kehilangan segalanya. Tapi ia juga terlalu jatuh hati untuk menyuruhnya pergi. Beberapa hari kemudian, Silvana mengambil cuti 1 minggu. Bukan karena lelah kerja, tapi karena ingin menjernihkan pikiran. Ia dan Andre pergi ke kawasan Puncak, menginap di losmen sederhana. Mereka menghabiskan hari dengan berjalan kaki, makan di warung, ngobrol soal hidup, dan diam menikmati angin sore. Di salah satu malam, saat mereka duduk di balkon kecil losmen, Silvana berkata, "Gue nggak tahu jalan ke depan bakal kayak apa, tapi yang gue tahu, gue nggak bisa pura-pura bahagia di tempat yang bikin gue harus sembunyiin lo." Andre mengangguk pelan. "Gue pernah punya suami, kaya, tampan, pintar, tapi kosong. Gue punya jabatan, uang, semuanya. Tapi nggak ada yang bikin gue senyum kayak pas lo ngajak gue makan di warung tepi kali." Andre tertawa kecil. "Itu karena sambalnya pedas." Silvana tersenyum, lalu memandang langit malam. "Kalau lo mau, kita bikin sesuatu bareng. Gue bisa bantu buka usaha kecil. Lo tetap bisa main musik, tapi nggak di jalan lagi. Lo punya tempat, punya arah." Andre ragu. "Maksud lo, gue berhenti ngamen?" "Gue nggak maksa. Tapi gue pengen kita punya masa depan bareng. Gue bukan ngajak lo hidup mewah, cuman ngajak hidup tenang." Andre berpikir lama. Lalu ia berkata, "Gue setuju, tapi satu syarat." "Apa?" "Kita buka usaha yang lo juga suka. Jangan cuma demi gue." Silvana tersenyum lebar. "Deal." Setelah kembali ke Jakarta, Silvana tidak langsung masuk kerja. Ia mengajukan pengunduran diri. Semua orang di kantor terkejut. Pak Guntur mencoba menahannya, bahkan menawarkan promosi lebih cepat. Tapi Silvana hanya bilang, "Saya ingin hidup yang saya pilih sendiri, bukan yang dipilih orang lain." Ia dan Andre mulai membangun warung makan kecil di dekat perempatan besar. Menu utamanya, pecel lele. Andre yang mengurus konsep, Silvana yang mengurus perizinan dan desain tempat. Mereka kerja siang malam. Silvana bahkan rela belajar masak dari ibu-ibu warung di pasar. Orang-orang mulai melihat mereka bukan sebagai bule dan pengamen, tapi sebagai pasangan yang bekerja keras dan saling melengkapi. Dari sana, semuanya mulai berubah. Bukan karena nasib, tapi karena pilihan. Dan mereka memilih untuk saling percaya, walau dunia sering kali tidak. Warung kecil itu mulai ramai. Lokasinya strategis, tepat di dekat perempatan besar yang lampunya sering macet. Dulunya Andre biasa mengamen di sana. Sekarang, ia berdiri di balik etalase kaca, membakar lele di atas arang, sambil sesekali menyeka keringat. Sementara Silvana sibuk di kasir, melayani pembeli, mencatat pesanan, dan tersenyum lebar ke semua pelanggan. Nama warung itu sederhana, Lele Lampu Merah. Andre yang ngusulin. Katanya biar orang langsung ingat, karena lokasinya memang dekat. Lampu merah, menu andalannya pecel lele, tapi ada juga ayam penyet, tempe mendoan, sambal mangga, dan es teh manis yang dinginnya pas. Setiap hari, warung itu buka dari sore sampai tengah malam. Mulai banyak pelanggan tetap. Ojek online, sopir angkot, pegawai kantor, sampai mahasiswa. Suatu malam, setelah warung tutup, Silvana dan Andre duduk di bangku kayu depan warung. Angin, malam lembut. Bau sisa arang dan wajan gorengan masih menggantung. "Dre," kata Silvana pelan, "gue mau ngomongin sesuatu yang penting." Andre menoleh. Ia tahu nada suara itu beda. "Gue udah lama mikir soal lo, soal kita, dan soal agama." Andre tidak langsung merespons. Silvana melanjutkan, "Gue tahu kita beda keyakinan, tapi selama ini, lo nggak pernah maksa.
Itu yang gue suka. Tapi gue juga tahu, kalau kita serius, pasti akan sampai ke titik ini. Dan gue udah punya jawabannya. Andre menarik napas. Jawaban apa? Gue mau masuk Islam, ucap Silvana, tenang. Bukan karena paksaan. Bukan karena mau nikah aja. Tapi karena selama gue bareng lo, gue banyak lihat hal-hal yang bikin gue berpikir. Lo salat di waktu yang tepat. Lo enggak pernah ngeluh meski hidup susah. Lo berbagi sama anak jalanan, padahal kadang kita makan juga pas-pasan. Itu semua bukan cuma kebiasaan, itu karakter. Andre menatap Silvana lama. Lo yakin? Silvana mengangguk. Yakin. Dan gue udah cari tahu juga. Gue ngobrol sama ibu warung sebelah, sama ustaz di masjid kecil belakang kompleks. Gue belajar pelan-pelan. Andre masih diam. Tapi matanya berkaca. Ia bukan orang pandai berkata-kata. Tapi malam itu, ia berdiri, mendekati Silvana, dan memeluknya erat. Beberapa minggu kemudian, Silvana resmi menjadi mualaf. Prosesi berjalan sederhana di masjid dekat tempat tinggal mereka. Hanya dihadiri Andre, ustaz, dan beberapa tetangga yang sudah dekat. Setelah itu, Andre melamar Silvana secara sederhana. Tidak ada cincin emas mahal, tidak ada gaun mewah, tapi ada tawa tulus dan air mata haru. Mereka menikah 1 bulan setelahnya di masjid yang sama. Makanan hajatan mereka dimasak sendiri, dibantu tetangga, ibu warung, dan ibu kos tempat Andre dulu tinggal. Di hari pernikahan itu, semua orang berkumpul. Sopir angkot, tukang tambal ban, satpam, bahkan anak-anak jalanan yang dulu sering manggung bareng Andre. Mereka datang membawa amplop kecil, beberapa membawa bunga plastik, dan 1-2 menyumbang lagu pakai gitar bolong. Tapi semua terasa hangat. Tidak mewah, tapi jujur. Tidak glamour, tapi penuh makna. Usaha lele lampu merah, makin hari makin ramai. Silvana mengelola keuangan, Andre urus dapur. Mereka mempekerjakan 2 karyawan tambahan. Bahkan Silvana punya ide bikin warung tenda, cabang di dekat stasiun. Ia tidak malu. Mantan manajer perusahaan asing, kini jualan pecel lele. Justru, ia merasa jauh lebih bahagia. Mereka juga mulai dikenal. Beberapa kanal media lokal meliput kisah mereka. Bukan karena sensasi, tapi karena ketulusan. Kisah bule Brasil yang menikah dengan pengamen jalanan, membangun usaha dari nol, dan hidup bahagia. Beberapa pelanggan bertanya, "Beneran ini si Mbak Silvana dulu manajer perusahaan?" Silvana cuma tertawa. "Sekarang saya manajer pecel lele," jawabnya. 3 tahun kemudian, mereka punya 2 anak. Yang sulung perempuan, namanya Alin Putri Andre. Yang bungsu laki-laki, namanya Rio Abdullah. Anak-anak itu tumbuh di dapur warung, belajar baca dari koran bungkus tempe, dan lari-larian di antara bangku plastik dan ember cuci piring. Tapi mereka bahagia, orang tua mereka hadir. Tidak sibuk dengan kantor, tidak sibuk mengejar status. Dan Andre, ia tetap main gitar, kadang di rumah, kadang di warung, lagu-lagunya masih sederhana. Tapi kini, yang mendengarkan bukan cuma pengguna jalan, tapi anak-anaknya sendiri, duduk di pangkuannya, tertawa ketika ayahnya salah nada. Hidup mereka tidak mewah, tapi juga tidak kekurangan. Silvana tidak pernah rindu kantornya dulu. Ia sudah menemukan tempat yang lebih penting. Rumah yang dibangun dari kesetiaan, kerja keras, dan cinta yang sederhana tapi kuat. Dan setiap malam, saat warung mulai sepi, Andre dan Silvana akan duduk di bangku depan. Menatap lalu lintas yang tak pernah berhenti. Sambil menggenggam tangan, mereka tahu satu hal. Mereka sudah berada di tempat yang tepat, bersama orang yang tepat, di waktu yang tepat. Pagi itu hujan turun pelan. Bukan hujan besar yang bikin orang malas keluar rumah, tapi hujan gerimis, yang justru bikin suasana lebih tenang. Warung lele lampu merah belum buka, tapi suara dari dapur kecil di belakang warung sudah mulai terdengar. Suara piring beradu, minyak mulai memanas, dan celoteh anak-anak yang tak pernah habis. Alin dan Rio, 2 anak Andre dan Silvana, duduk di lantai sambil bermain balok warna-warni. Alin baru 5 tahun, Rio belum genap 3 tahun, tapi mulut, mereka tak berhenti bertanya ini itu. Silvana sesekali menjawab, sambil tetap mengiris bawang dan mencicipi kuah sambal.
Wajahnya tak pakai bedak, rambut diikat asal, tapi ia tampak lebih hidup daripada semua tahun-tahun mewah yang pernah ia jalani dulu di kantor berpendingin ruangan. Andre masuk membawa beberapa bungkus tempe dari pasar. Tangannya dingin, baju, kaosnya sedikit basah kena hujan. Tapi senyumnya lebar saat melihat anak-anak langsung lari memeluknya. "Papa beli tempe goreng," seru Alin, loncat-loncat. "Iya dong, buat bekal nanti buka warung," kata Andre sambil mengangkat anak bungsunya dan menggendong sebentar. Silvana tertawa kecil. "Lu tuh kayak selebriti buat anak-anak, Dre," Andre nyengir. "Ya iyalah, siapa lagi yang tiap hari bawain gorengan hangat?" Sekarang ritme hidup mereka sederhana. Bangun pagi, antar Alin ke PAUD, belanja ke pasar, masak untuk warung, buka warung sore hari, tutup tengah malam, dan tidur nyenyak berempat dalam satu kamar sempit tapi hangat. Dulu, Silvana tidak membayangkan hidup seperti ini. Ia pernah tinggal di apartemen mahal dengan lantai marmer dan lift pribadi. Pernah makan malam dengan klien-klien penting. Tapi semua itu terasa jauh sekarang. Dan anehnya, ia tidak merindukannya sama sekali. Hari ini, Silvana punya ide. Setelah warung tutup malam nanti, mereka mau ngumpul bareng tetangga, makan tempe goreng dan jagung rebus, sambil nonton film bareng pakai proyektor bekas yang Andre beli dari pasar loak. Buat anak-anak juga seru. Biar enggak cuma lihat YouTube, kata Silvana. Andre setuju. Ia lalu minta tolong pada anak-anak gang sebelah untuk bantu pasang layar kain putih di tembok luar warung. Kursi-kursi plastik ditata. Ibu-ibu tetangga mulai berdatangan membawa makanan masing-masing. Ada yang bawa kolak, ada yang bawa keripik singkong. Seperti syukuran kecil, tapi tanpa alasan khusus. Malamnya, suasana berubah jadi seperti festival mini. Anak-anak tertawa, orang dewasa ngobrol sambil ngunyah, dan film kartun diputar tanpa jeda. Andre duduk memeluk Silvana dari belakang, sambil sesekali menyuapi Rio yang malas makan sendiri. "Gue kadang heran, Sil," bisik Andre. "Hidup kita bisa begini. Dulu lo di kantor besar, sekarang jualan lele. Tapi lo nggak pernah ngeluh." Silvana menoleh sebentar, lalu senyum. "Karena gue tahu, ini bukan penurunan, ini naik kelas. Dulu kerja buat orang, sekarang usaha sendiri. Dulu hidup sendirian, sekarang punya lo dan anak-anak. Dulu punya segalanya, tapi kosong. Sekarang, sederhana, tapi penuh." Andre mengangguk. Ia tidak tahu harus jawab apa, tapi pelukan tangannya menguat. Ia paham maksudnya. Beberapa bulan kemudian, mereka mulai menyewa tempat lebih besar untuk warung. Letaknya dekat kampus swasta. Mahasiswa mulai jadi pelanggan setia. Silvana bikin konsep warung pecel lele milenial, dengan tambahan menu seperti nasi goreng keju dan ayam sambal matah. Andre yang tetap jadi kepala dapur, kadang dibantu oleh anak-anak muda yang magang. Warung itu makin dikenal. Tapi yang lebih penting, orang-orang datang bukan cuma karena makanannya enak, tapi karena suasananya ramah. Silvana dan Andre tidak pernah memperlakukan pelanggan seperti uang berjalan. Semua disapa, ditanya kabarnya, dan dilayani seolah keluarga sendiri. Mereka tidak ingin kaya dengan cepat. Mereka hanya ingin hidup tenang, cukup, dan jujur. Suatu sore, Alin pulang dari sekolah dengan wajah cemberut. "Aku malu, teman-temanku bilang aku anak penjual warung." Silvana kaget, tapi tidak langsung marah. Ia duduk, mengusap kepala putrinya, lalu berkata pelan, "Kamu tahu, Nak, Mama dulu kerja di gedung tinggi, pakai pakaian rapi, dibayar mahal. Tapi nggak ada yang peduli sama Mama. Sekarang Mama jualan warung, kadang bajunya bau sambal, tapi Mama punya kamu, adikmu, dan Papa. Dan kalian adalah kebanggaan terbesar Mama." Alin diam. Ia menatap ibunya lama. Lalu, seperti mengerti sesuatu, ia tersenyum dan memeluk Silvana erat-erat. Hari-hari berjalan terus. Ada suka, ada lelah, ada rezeki tak terduga, ada kesulitan yang datang tiba-tiba. Tapi semua itu mereka hadapi berdua, dengan tangan saling menggenggam, dan anak-anak yang selalu jadi alasan untuk bangkit lagi. Dan di setiap malam, sebelum tidur,
Silvana suka bilang satu kalimat yang selalu bikin Andre diam dan bersyukur. Kalau gue harus mulai dari nol lagi, gue tetap pilih jalan yang sama. Bareng lu, Dre. Matahari belum tinggi. Warung belum buka. Tapi pagi itu tidak seperti biasanya. Silvana duduk di meja makan kecil mereka, matanya menatap kosong ke layar ponsel. Andre sedang menyapu halaman depan. Alin dan Rio masih tidur di kamar. Hening. Hanya suara kipas angin berdecit pelan dan burung-burung gereja di atap yang membuat suasana tidak terlalu sunyi. Tadi malam, ponsel Silvana berdering dengan nomor luar negeri. Ia hampir tidak mengangkatnya, mengira telepon promosi. Tapi rasa penasaran membuatnya menjawab. Suara di ujung sana membuat jantungnya berhenti sebentar. Ibunya. Setelah hampir 7 tahun tanpa kabar, tiba-tiba ibunya menelepon dari Sao Paulo. Awalnya hanya menanyakan kabar, lalu mengabarkan bahwa ayah Silvana sakit keras. Kanker paru-paru stadium lanjut. Waktu mungkin tinggal 3 bulan, paling lama. Silvana terdiam cukup lama di telepon. Bahkan ketika Andre datang dan duduk di sampingnya, ia tidak bicara sepatah kata pun soal itu. Malamnya, mereka tidur tanpa banyak obrolan seperti biasa. Dan pagi ini Andre tahu sesuatu sedang mengganggu istrinya. Ia duduk di samping Silvana. Mau cerita sekarang? Silvana mengangguk perlahan. Mama nelpon, papa sakit, kanker. Katanya butuh aku pulang. Andre tidak langsung menjawab. Ia menatap wajah Silvana yang terlihat lebih pucat dari biasanya. Pulang? Tanya Andre pelan. Sebentar aja. Beberapa minggu. Buat lihat papa? Sebelum terlambat, jawab Silvana, menunduk. Andre mengangguk. Pergilah. Gue yang jaga anak-anak, jaga warung. Tapi tiket ke Brasil mahal. Dan kita nggak punya tabungan banyak. Andre diam, lalu berdiri. Mengambil map lusuh dari lemari kecil di dapur. Di dalamnya ada amplop berisi uang. Tabungan mereka selama 1 tahun terakhir. Uang yang mereka kumpulkan buat beli kulkas baru dan memperbesar dapur warung. Pakai ini. Gue nggak keberatan warung kita tetap kecil. Tapi kalau lo nyesel enggak, sempat lihat bokap lo terakhir kali, itu nggak bisa ditebus. Air mata Silvana langsung jatuh. Ia tidak pernah minta uang. Tidak pernah berharap Andre memberinya izin atau larangan. Tapi jawaban Andre selalu sederhana dan tepat sasaran. 2 hari kemudian, Silvana berangkat ke Brasil. Alin dan Rio melambaikan tangan di bandara. Sambil pelukannya terus-menerus minta oleh-oleh. Silvana tertawa di sela tangisnya. Ia tidak tahu berapa lama akan pergi, tapi ia janji. Tidak akan lama-lama. Andre pulang sendiri naik ojek online, menggendong 2 anaknya yang mulai rewel. Malam itu, ia menyiapkan makan malam seadanya. Telur dadar, nasi, dan kecap. Tapi Alin makan dengan lahap. Papa masaknya enak. Juga ternyata, kata Alin sambil tertawa. Andre hanya tersenyum, padahal rasanya hambar. Tapi malam itu ia belajar satu hal. Menjadi ayah sepenuhnya itu tidak mudah. Hari-hari berikutnya terasa lebih berat. Bangun lebih pagi, mengantar Alin ke sekolah, masak buat warung, buka sendiri, tutup sendiri, lalu urus anak-anak sampai tertidur. Tapi Andre tidak pernah mengeluh. Ia hanya lebih banyak diam. Lebih sering menatap foto Silvana yang dipajang di dinding. Kadang pelanggan bertanya, "Mana Mbak Silvana? Pulang kampung sebentar," jawab Andre sambil tetap tersenyum. Warung masih buka seperti biasa, meski menunya lebih sedikit. Tapi, pelanggan setia tetap datang. Beberapa bahkan bawa makanan tambahan buat Alin dan Rio. Biar anak-anak enggak bosan, kata Bu Yuni, tetangga mereka. Andre sadar, mereka tidak sendirian. Warung kecil itu bukan cuma tempat makan, tapi juga tempat orang saling peduli. 3 minggu kemudian, Silvana mengirim pesan lewat video call. Papa udah enggak ada, Dre, ucapnya pelan, wajahnya sembab. Andre tidak bisa berkata apa-apa, hanya mengangguk pelan. Ia tahu kehilangan seperti itu tidak butuh nasihat, tidak butuh kata-kata bijak, hanya butuh waktu. Tapi gue senang sempat lihat beliau. Dia senyum pas gue datang. Dia bilang, "Kamu udah jadi orang baik, Van. Jaga suamimu baik-baik." Itu kalimat terakhirnya. Andre menahan air mata.
Ia tidak tahu kalau ternyata lelaki tua itu yang dulu tidak merestui Silvana tinggal di Indonesia, justru pergi dengan pesan seperti itu. "Gue pulang minggu depan," kata Silvana. "Gue kangen anak-anak, kangen lo." Andre hanya mengangguk, tersenyum kecil. "Kami juga." Seminggu kemudian, Bandara Soekarno-Hatta kembali mempertemukan mereka. Silvana keluar dari pintu kedatangan dengan tas ransel besar, wajah letih tapi bahagia. Alin dan Rio langsung berlari memeluk ibunya. Andre hanya berdiri, menunggu giliran. Ketika pelukan itu datang, tidak ada kata-kata. Hanya kelegaan. Hanya rasa bahwa meski dunia terasa berat, rumah selalu jadi tempat pulang. Dan sejak hari itu, Silvana tahu bahwa tidak ada kehilangan yang benar-benar membuat kita runtuh selama kita masih punya alasan untuk bangkit lagi. Dan alasannya, kali ini bukan uang, bukan jabatan, bukan Brasil atau Indonesia. Tapi keluarga kecil di pinggir jalan dengan sepiring pecel lele dan 2 anak yang cerewet. Warung kecil mereka makin ramai. Sejak Silvana kembali dari Brasil, semangatnya terasa berbeda. Ia tidak lagi seperti manajer yang sedang liburan. Ia betul-betul terjun langsung ke dapur, ke gerobak, ke bangku kayu yang sering reot digoyang pelanggan. Bahkan sekarang, Silvana mulai bereksperimen dengan menu. "Apa? Orang Indonesia suka sambal pakai nanas?" tanya Silvana suatu sore, sambil ulek sambal dengan air perasan jeruk nipis dan potongan kecil nanas. Andre tertawa. "Nggak tahu, tapi dicoba aja dulu. Kalau enak, kita jual. Kalau enggak, ya tinggal kita makan sendiri." Dari sanalah lahir menu, sambal nanas yang jadi ciri khas warung mereka. Pelanggan awalnya heran, tapi kemudian ketagihan. Pedasnya pas, segarnya beda. Apalagi disajikan dengan pecel lele goreng panas, nasi putih pulen, dan lalapan yang ditata rapi ala-ala restoran. Nama menunya pecel lele rasa Brasil. Nama itu hanya guyonan awal, tapi entah bagaimana pelanggan ikut-ikutan menyebutnya begitu. Dalam waktu 2 bulan, omset warung naik 2 kali lipat. Warung yang dulunya cuma muat 5 meja, sekarang ditambah jadi 8. Andre menyewa tanah kecil, di samping buat memperluas ruang makan. Beberapa mahasiswa iseng membantu desain papan nama baru. Digambar tangan dengan tulisan, "Warung Sil Andre, pecel lele rasa Brasil." Silvana tertawa waktu melihat papan itu. "Nama kita digabung." "Kayak nama boy band," katanya. Andre mengangguk. "Yang penting orang ingat. Mereka tidak membayar desain itu dengan uang. Cuma kasih makan gratis sebulan buat anak-anak kampus itu. Tapi sejak saat itu, warung mereka makin viral. Ada yang bikin vlog, ada yang review di TikTok, bahkan ada yang datang dari luar kota cuma buat nyobain sambal nanas itu." Suatu malam, seorang pria berdasi datang. Ia naik mobil mewah, parkir tepat di depan warung. Orang-orang sempat menoleh, mengira salah alamat. Tapi pria itu masuk dengan tenang, duduk, dan memesan 1 porsi pecel, lele sambal nanas. Setelah selesai makan, dia berdiri dan menghampiri Andre dan Silvana. "Saya dari perusahaan makanan siap saji," katanya. "Kami tertarik bekerja sama. Mungkin kalian mau buka cabang?" Andre dan Silvana saling pandang. Tapi kemudian Andre menjawab pelan, "Terima kasih, Pak. Tapi warung ini kecil, dan kami masih ingin mengurus sendiri semuanya." Pria itu hanya tersenyum, lalu pergi tanpa kata. Silvana tidak bilang apa-apa, tapi ia tahu Andre mengambil keputusan yang benar. Mereka belum siap jadi besar, belum saatnya. Setiap hari, warung itu jadi rumah kedua bagi banyak orang. Ada supir ojek yang mampir buat makan siang. Ada pasangan muda yang baru pacaran, makan sambil cicip sambal di ujung sendok. Ada anak-anak kecil yang datang cuman buat lihat Rio dan Alin lari-larian di sekitar meja. Silvana sering duduk di pojok, memperhatikan semua itu. Kadang ia bertanya-tanya, bagaimana bisa ia yang dulu hidup di apartemen mahal di Brasil, sekarang bahagia hanya dengan bangku plastik dan cobek sambal? Jawabannya sederhana. Tempat bukan soal ukuran atau harga, tapi soal siapa yang ada di sana bersama kita. Suatu sore,
Ketika matahari mulai turun dan langit oranye, Silvana menghampiri Andre yang sedang menutup tirai warung. "Gue pengen ngasih nama menu baru," katanya. "Nasi goreng lele?" "Tebak, Andre." "Bukan. Gue mau bikin menu spesial buat anak-anak. Pecel lele tanpa sambal, dengan telur dadar dan saus keju. Namanya menu Rio and Allen." Andre tertawa. Mereka bakal senang. Dan benar saja, keesokan harinya, ketika papan menu ditulis ulang dengan tambahan menu Rio and Allen untuk anak-anak pemberani, 2 pelanggan cilik itu berlari ke warung dan bersorak kegirangan. Hari itu, Andre dan Silvana duduk berdua setelah warung tutup menikmati sisa nasi goreng dan segelas teh hangat. Tidak ada musik, tidak ada suara kendaraan, hanya suara jangkrik dan hembusan angin yang masuk dari jendela terbuka. "Gua bahagia, Dre," ucap Silvana pelan. Andre mengangguk. "Gua juga. Tidak ada hadiah besar, tidak ada rumah megah atau mobil mahal. Tapi setiap malam mereka bisa menatap satu sama lain dan berkata dengan jujur, semua ini cukup. Dan kadang, hidup memang cuma soal 2 orang yang saling percaya, membangun dari nol, dan menjadikan warung kecil di pinggir jalan sebagai kerajaan mereka." Suatu pagi yang mendung, Silvana bangun lebih dulu dari biasanya. Ia duduk di tepi ranjang sambil menatap kalender yang tergantung di dinding. Hari itu, tepat 2 tahun sejak pertama kali ia melihat Andre mengamen di perempatan. Waktu berjalan, cepat. Tapi pagi itu, ia merasa sesuatu akan terjadi. Andre masih terlelap di sampingnya. Silvana pelan-pelan turun dari ranjang, mengambil handuk, dan pergi mandi. Ketika keluar, Andre sudah bangun dan sedang menyeduh kopi. "Tumben bangun duluan," kata Andre sambil menyerahkan secangkir kopi ke tangannya. Silvana hanya mengangguk, lalu tersenyum kecil. Hari itu berjalan seperti biasa. Warung mereka buka jam 11. Seperti biasa pula, Andre sibuk di dapur, Silvana mengatur pesanan, dan 2 pegawai baru yang mereka rekrut membantu melayani pelanggan. Warung makin ramai belakangan ini. Mereka bahkan mulai mempertimbangkan beli lahan sebelah. Tapi siang itu, ketika Silvana sedang menghitung stok di belakang, seseorang datang terburu-buru. Pegawai mereka menyusul Andre ke dapur. "Mas Andre, ada tamu, ngotot mau ketemu. Katanya penting." Andre keluar dan mendapati seorang perempuan berdiri di depan warung. Ia mengenakan kemeja rapi, membawa map tebal, dan wajahnya tegang. "Saya dari Dinas Usaha Kecil dan Menengah," katanya cepat. "Kami menerima laporan dari warga sekitar bahwa warung ini tidak memiliki izin bangunan permanen yang sah." Andre terdiam. "Mohon kerjasamanya. Kami akan melakukan pengecekan, dan jika benar, bisa jadi warung ini akan disegel sementara." Beberapa pelanggan mulai melihat. Silvana yang keluar belakangan langsung menghampiri dan mencoba bicara. Tapi, petugas itu tetap pada prosedur. Mereka akan datang lagi 2 hari ke depan dan meminta dokumen lengkap. Malamnya, suasana rumah sunyi. Rio dan Alin sudah tidur. Silvana duduk di kursi dengan map berisi dokumen-dokumen yang selama ini mereka anggap cukup. Andre menatap kosong ke langit-langit. "Dulu kita terlalu yakin." "Ya," kata Andre. "Bangun warung cepat, tanpa tanya kiri kanan. Kupikir cukup izin RT dan RW aja." Silvana tidak menyalahkan. Ia tahu Andre melakukan semua itu dengan niat baik, bukan karena ingin melanggar aturan. Tapi sekarang mereka harus bereskan semuanya. Jika tidak, bisa-bisa warung tutup. Besoknya, Andre pergi ke kelurahan. Silvana ke kantor dinas untuk konsultasi. Mereka bolak-balik, mengurus berkas, menemui beberapa orang. 3 hari terasa seperti sebulan. Capek, tapi mereka tidak berhenti. Di tengah repotnya, pelanggan setia mereka mulai tahu kabar itu. Tanpa diminta, beberapa di antaranya membuat surat dukungan. Anak-anak kampus yang dulu bantu desain papan, membuat video pendek berisi testimoni dan mengunggahnya ke media sosial. Komentar datang dari berbagai penjuru. Warung ini bukan sekadar tempat makan. Ini rumah buat banyak orang. Tepat seminggu setelah kunjungan petugas itu, keputusan keluar. Warung tidak jadi disegel, tapi mereka diwajibkan menyelesaikan seluruh proses perizinan dalam 1 bulan. Syaratnya banyak, tapi jelas. Andre dan Silvana mengangguk. Tidak ada keluhan.
Ini konsekuensi. Hari itu, mereka kembali ke warung. Pelanggan menunggu. Ada yang tepuk tangan kecil, ada yang senyum dari kejauhan. Suasana hangat kembali. Setelah warung tutup, Andre dan Silvana duduk di kursi panjang di depan gerobak. Anak-anak mereka tertidur di rumah. Udara malam tenang. Dulu waktu aku kerja di kantor, semua urusan tinggal lempar email, kata Silvana. Andre tertawa pelan. Di sini, urus izin aja bisa 5 kali bolak-balik. Tapi lucunya, aku lebih bahagia sekarang. Andre diam. Ia tahu maksud ucapan itu. Di balik ribetnya hidup, ada rasa puas karena semua dibangun dari bawah. Dari jalanan. Dari nol. Dan ketika orang-orang mulai ikut menjaga warung itu, mereka sadar, usaha mereka bukan cuma milik mereka berdua, tapi milik banyak orang yang merasa punya kenangan di sana. Ujian ini belum seberapa, tapi cukup untuk mengingatkan mereka bahwa apapun bisa terjadi. Yang penting, tetap jalan, tetap jujur, tetap semangat. Warung mereka memang masih kecil, tapi hati mereka besar. Pagi itu udara Jakarta terasa cerah. Matahari mulai mengintip dari balik gedung-gedung tinggi, menyinari jalanan yang sudah mulai sibuk. Di sebuah warung kecil di pinggir jalan, Andre dan Silvana sudah bersiap-siap membuka dagangan. Seperti biasa, mereka disambut oleh sapaan hangat dari pegawai dan pelanggan setia. Silvana mengenakan dress musim panas berwarna cerah, yang memudahkan dia bergerak lincah mengatur pesanan dan melayani pembeli. Andre yang dengan kaos hitam dan kemeja robek-robeknya, sambil memakai topi kesayangannya, mulai menyusun meja dan kursi dengan cekatan. Beberapa anak mereka bermain di teras, tertawa ceria dengan kebebasan masa kecil yang tak ternilai. Sudah 6 tahun berlalu sejak pertemuan pertama mereka di lampu merah. Perjalanan itu membawa banyak cerita, suka dan duka, namun yang terpenting adalah mereka tetap bersama. Silvana kini sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, bahkan sudah menjadi mu'alaf yang taat, menjalani hidup yang penuh makna bersama Andre. Sebagai manajer sukses di sebuah perusahaan multinasional, Silvana juga menjalankan bisnis pecel lele yang ia dirikan bersama Andre. Usaha kecil itu berkembang pesat, bukan hanya karena rasa masakannya yang lezat, tapi juga karena kehangatan dan kerja keras mereka. Hari itu berbeda. Silvana menatap Andre sambil memegang sebuah amplop coklat yang sudah lama disiapkan. Ia tahu, inilah saat yang tepat untuk membicarakan sesuatu yang sudah lama ia rencanakan. Kamu ingat, waktu kita pertama kali bertemu? Kamu bilang kamu cuma pengamen jalanan yang tak punya apa-apa, kata Silvana, tersenyum lembut. Andre mengangguk. Iya, aku masih ingat. Dan aku juga ingat, kamu bilang kamu suka sama aku yang polos dan jujur. Silvana tertawa kecil. Nah, aku sekarang mau bilang sesuatu yang lebih serius. Aku mau kita resmi bersama. Bukan cuma sebagai pasangan, tapi juga keluarga. Andre menatap dalam mata Silvana, merasa ada sesuatu yang berbeda hari itu. Dengan hati yang terbuka, ia menunggu kelanjutan kata-kata itu. Aku sudah urus semuanya. Izin menikah, persyaratan agama, dan semuanya sudah lengkap, lanjut Silvana. Andre terdiam, tapi hatinya dipenuhi kebahagiaan yang tak terucapkan. Ia tahu, hubungan mereka bukan cuma soal cinta, tapi juga perjuangan, pengorbanan, dan saling melengkapi. Malam harinya, di rumah sederhana mereka, keluarga kecil itu berkumpul. Anak-anak bermain dengan riang, tawa mengisi setiap sudut ruangan. Andre dan Silvana duduk berdampingan, memandang masa depan yang cerah. Ini bukan akhir dari perjalanan kita, tapi awal yang baru. Ujar Andre pelan. Silvana mengangguk. Kita sudah melewati banyak hal, dan aku yakin, apapun yang datang nanti, kita hadapi bersama. Di luar jendela, lampu-lampu kota mulai menyala. Jakarta yang sibuk dengan segala kerumitannya, tetap menjadi saksi perjalanan cinta mereka. Dari jalanan, warung kecil, hingga rumah penuh kehangatan. Sebuah cerita sederhana tentang pengamen dan janda muda asal Brasil yang memilih hidup bersama, membuktikan bahwa cinta bisa datang dari mana saja. Dan ketika hati terbuka, tak ada yang mustahil. Pagi hari di rumah kecil mereka terasa lebih hangat dari biasanya.
Suara tawa anak-anak yang membaur dengan suara burung berkicau di luar jendela menyambut Andre saat bangun. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap istri dan kedua anaknya yang masih tertidur pulas. Silvana tampak damai dengan wajah yang selalu berhasil membuat hatinya tenang, meskipun hidup dulu penuh perjuangan. Andre mengusap lembut kepala anak laki-lakinya yang tidur di samping. Ia teringat bagaimana awal mula mereka membangun keluarga kecil ini, dari titik nol yang sulit, hingga kini sudah punya usaha yang dikenal banyak orang. Meski begitu, rasa syukur itu tak pernah luntur. Hari ini aku mau ke pasar, belanja bahan buat usaha pecel lele. Kamu ikut? Tanya Silvana saat sudah bangun dan mulai merapikan rambutnya yang hitam panjang. Andre mengangguk. Iya, ayo, aku juga mau main sama anak-anak setelah itu. Mereka berangkat bersama-sama, berjalan kaki ke pasar tradisional di kawasan Jakarta Selatan. Jalanan ramai dengan pedagang yang menjajakan sayur, ikan, dan rempah-rempah. Bau segar, daun kemangi dan sambal meresap ke udara, membuat Silvana tersenyum. Pasar itu bukan sekadar tempat berbelanja. Baginya, pasar adalah nadi kehidupan, tempat di mana ia belajar banyak hal, mengenal pelanggan, dan menjaga akar bisnis kecilnya tetap hidup. Andre berjalan di sampingnya, kadang menyapa pedagang yang sudah lama dikenalnya. Walau ia masih tetap mengamen sesekali di lampu merah untuk menjaga hubungan dengan masa lalunya, kini hatinya lebih stabil. Ia mulai memimpikan sesuatu yang lebih besar. Bukan cuma hidup hari ini, tapi juga untuk masa depan anak-anaknya. Setelah belanja, mereka singgah ke warung pecel lele yang sudah lama mereka buka. Warung itu sederhana, tapi ramai oleh pelanggan dari berbagai kalangan. Sebagian datang karena rasa masakannya yang khas. Sebagian lagi karena mereka suka dengan keramahan Andre dan Silvana. Bu, pesen pecel lele 3 porsi ya, kata seorang ibu muda sambil tersenyum. Silvana membalas senyum itu dengan ramah. Siap bu, nanti saya yang antar. Andre membantu menghidangkan pesanan. Ia menyukai suasana seperti ini, sederhana tapi bermakna. Siang menjelang sore, di rumah, Silvana duduk bersama Andre sambil membicarakan rencana masa depan. Kita harus pikirkan cabang baru untuk usaha ini, kata Silvana serius. Andre mengangguk. Aku juga sudah kepikiran soal itu, tapi modalnya gimana ya? Mungkin kita bisa ajukan pinjaman usaha kecil ke bank. Aku yakin kita bisa manage, jawab Silvana optimis. Mereka mulai merencanakan strategi sederhana, bagaimana agar bisnis pecel lele yang sudah sukses ini bisa lebih besar dan membuka peluang kerja untuk banyak orang. Bagi mereka, ini bukan soal uang semata. Ini tentang memberi kesempatan dan membangun kehidupan yang lebih baik. Mereka ingin membuktikan, dari jalanan sampai kantor, tidak ada yang tidak mungkin. Malam harinya, suasana rumah kembali dipenuhi canda tawa anak-anak. Andre menggendong anak bungsunya, sementara Silvana duduk di sampingnya sambil menatap suaminya, penuh cinta. Terima kasih sudah jadi pendamping terbaik, kata Silvana lembut. Andre tersenyum dan membalas, aku yang harus berterima kasih, kamu sudah mengubah hidupku. Dalam kesederhanaan itu, mereka merasakan kebahagiaan sejati. Bukan karena harta, tapi karena bersama-sama melewati segala hal. Dari seorang pengamen jalanan yang sederhana, hingga menjadi kepala keluarga yang disegani. Hari-hari pun terus berjalan. Ada banyak tantangan yang datang, mulai dari urusan modal usaha, anak-anak yang mulai sekolah, hingga tekanan pekerjaan Silvana yang makin bertambah. Namun, di tengah semua itu, mereka saling menguatkan. Silvana yang dulunya janda muda asal Brasil kini menjadi sosok ibu dan istri yang penuh perhatian. Dan Andre, yang dulu cuman pengamen, kini menjadi suami yang setia dan bapak yang penuh kasih. Mereka sadar, perjalanan hidup masih panjang. Tapi, yang pasti, apapun yang terjadi, mereka akan terus berjalan bersama. Satu hal yang selalu mereka pegang teguh adalah harapan dan doa. Harapan agar anak-anaknya tumbuh sehat dan bahagia, dan doa agar keluarga kecil mereka tetap utuh. Kadang hidup memang tidak mudah, tapi kalau ada cinta, semuanya terasa mungkin. Dengan semangat baru, Andre dan Silvana siap menatap masa depan.
Mereka bertekad membangun kehidupan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri mereka, tapi juga untuk generasi berikutnya. Dari jalanan hingga menjadi keluarga bahagia, itu bukan sekadar mimpi, tapi sebuah kenyataan yang mereka rajut bersama. Pagi, itu udara Jakarta terasa sedikit lembab. Hujan deras semalam masih meninggalkan genangan air di beberapa sudut jalan. Andre dan Silvana bersiap membuka warung pecel lele mereka. Hari ini mereka berencana mengurus administrasi pinjaman modal usaha di kantor bank. Silvana terlihat agak tegang. "Aku harap semuanya lancar, and," katanya sambil mengatur ulang berkas-berkas di tasnya. Andre meletakkan tangannya di bahu Silvana. "Santai saja, kamu sudah siap. Aku yakin semuanya akan berjalan baik." Meski suara Andre terdengar yakin, di balik itu ada sedikit kekhawatiran. Sudah 6 bulan sejak mereka mulai rencana ekspansi usaha. Dana terbatas, sementara permintaan terus meningkat. Mereka butuh tambahan modal, agar tidak kehilangan momentum. Di kantor bank, suasana tidak sehangat harapan mereka. Petugas administrasi tampak ketat dan penuh pertanyaan. Silvana, dengan bahasa Indonesia yang fasih dan sopan, mencoba menjelaskan usaha mereka. Tapi beberapa pertanyaan soal penghasilan Andre dan riwayat pekerjaannya membuat suasana menjadi agak kaku. "Pak Andre, penghasilan dari mengamen itu sifatnya tidak tetap. Bagaimana kami bisa yakin pinjaman ini akan kembali?" tanya petugas bank sambil memandang Andre dengan tatapan skeptis. Andre hanya tersenyum dan menjawab dengan jujur, "Memang tidak tetap, Pak. Tapi usaha pecel lele kami sudah ada pelanggan tetap dan kami yakin bisa mengembangkan usaha itu." Silvana menambahkan, "Kami juga sudah punya laporan omzet usaha yang stabil selama 6 bulan terakhir. Kami yakin bisa bayar cicilan tepat waktu." Diskusi berjalan panjang. Mereka pulang dengan perasaan campur aduk. Tidak yakin, tapi tetap berharap. Kembali di rumah, Silvana tampak lelah. Ia duduk di ruang tamu, memikirkan berbagai kemungkinan. Andre datang membawakan segelas air dan duduk di sampingnya. "Kamu tidak apa-apa?" tanya Andre lembut. "Cuman lelah." "En, terkadang aku merasa berat memikul semuanya," jawab Silvana pelan. Andre memegang tangan Silvana. "Kita lewati ini bersama ya. Aku tidak akan biarkan kamu sendiri." Sore harinya Andre pergi ke pasar untuk beli bahan baku. Di sana ia bertemu dengan beberapa pedagang yang sudah seperti keluarga sendiri. Mereka menyemangati Andre, memberi saran, bahkan ada yang berjanji akan jadi pelanggan setia warung mereka. "Kalau butuh pinjaman kecil dari kami, bilang saja, Dik," ujar seorang pedagang tua sambil tertawa. Andre merasa hangat. Ternyata, walau dunia luar penuh tantangan, mereka punya dukungan. Malamnya, saat anak-anak sudah tidur, Silvana dan Andre duduk di teras rumah sambil ngobrol ringan. "Kamu ingat dulu, saat kita pertama ketemu? Aku cuma pengamen jalanan yang pakai kemeja lusuh," ujar Andre tersenyum. Silvana ikut tertawa. "Aku juga ingat, kamu selalu pakai topi itu. Gaya kamu unik. Kamu yang mulai mendekati aku duluan. Aku yang tidak nyangka bisa seperti ini," kata Andre. Silvana menghela napas. "Kadang aku masih merasa tidak percaya bahwa aku bisa menjalani hidup dengan kamu, Andre. Dari seorang pengamen jadi suami dan bapak yang hebat." Andre menggenggam tangan Silvana erat. "Ini semua karena kamu juga yang percaya sama aku. Kita berjuang bersama." Mereka diam sejenak, menikmati keheningan malam. Namun, kebahagiaan itu tidak selalu mulus. Beberapa minggu kemudian, ada kabar kurang baik dari salah satu pemasok bahan baku. Harga ikan naik drastis akibat cuaca buruk yang membuat tangkapan menurun. Ini berdampak langsung ke biaya produksi warung pecel lele mereka. Silvana yang sudah terbiasa menghadapi masalah di kantor, kini harus lebih kreatif. Ia mulai mencari alternatif bahan baku dan memikirkan strategi agar harga jual tetap bersaing tanpa mengurangi kualitas. Andre membantu dengan cara berkeliling mencari pemasok baru. Meski capek, ia tidak mau menyerah. Pada suatu malam, saat mereka duduk berdua di dapur, Silvana mengeluarkan rencana baru. "Kita harus buat promosi,"
Aku pikir kalau kita bikin paket keluarga dengan harga khusus, orang-orang pasti tertarik, katanya bersemangat. Andre mengangguk. Aku juga bisa lebih sering mengamen, tapi dengan lagu-lagu yang lebih ceria supaya menarik pelanggan. Mereka tertawa bersama, seperti dulu saat masih pacaran. Keberanian dan optimisme mereka masih menyala. Hari-hari terus berlalu dengan penuh tantangan, tapi mereka tahu, hidup ini tidak selalu mudah. Ada kalanya langit mendung, ada kalanya hujan deras mengguyur, tapi setelah hujan, pasti ada pelangi. Andre dan Silvana percaya, selama mereka tetap bersama, mereka bisa melewati semua badai. Di sebuah malam sebelum tidur, Silvana menatap suaminya dengan mata berbinar. Terima kasih sudah jadi suami yang selalu ada. Aku janji akan terus berjuang bersama kamu. Andre memeluknya erat. Kita tim yang kuat, sayang. Tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Di luar sana, langit malam Jakarta terlihat gelap, tapi di hati mereka terang benderang oleh harapan. Hari itu bukan hanya sekadar titik akhir sebuah perjuangan, tapi juga awal dari babak baru dalam kehidupan mereka. Babak yang lebih penuh harapan, tantangan baru, dan impian yang terus dirajut. Andre dan Silvana percaya, selama mereka bersama, tidak ada yang tidak mungkin. Mereka sudah membuktikan itu. Dari pengamen jalanan menjadi pengusaha yang dihormati. Dari ketidakpastian menjadi kepastian. Cerita mereka bukan hanya tentang keberhasilan, tapi tentang kekuatan cinta, keteguhan hati, dan kepercayaan pada masa depan. Ketika malam menutup hari, di bawah langit Jakarta yang bertabur bintang, Andre memandang istri dan anak-anaknya dengan penuh cinta. Kita sudah sampai di sini, tapi aku tahu, perjalanan kita masih panjang, katanya pelan. Silvana menggenggam tangan Andre. Kita akan jalani bersama, selalu. Di tengah dinginnya malam, kehangatan keluarga mereka menjadi cahaya yang tak pernah padam. Cahaya yang menerangi jalan mereka menuju mimpi-mimpi yang lebih besar.